Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dengan akhiran NIM 30. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang ketidaklangsungan puisi dan latar belakang sosial budaya. Jadi langsung aja masuk ke yang pertama. Masuk ke ketidaklangsungan ekspresi puisi. Ketidaklangsungan ekspresi dalam puisi adalah salah satu ciri khas puisi yang membuat makna dari kata-kata atau barisan-barisannya tidak secara langsung dapat dipahami. Ada majas, simbol, metafora, atau bahasa kiasan lainnya. Pembaca harus menggali lebih dalam untuk menangkap makna sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penyair. Terus yang B ada pengganti arti. Pengganti arti atau kiasan adalah penggunaan kata atau frasa dengan makna yang berbeda dari makna sebenarnya untuk menciptakan efek tertentu atau menyampaikan ide yang lebih kompleks. Dan penggantian arti juga dapat meliputi metafora, simile, presofikasi, dan metonimi. Yang pertama ada metafora. Metafora adalah bahasa kiasan yang mengumpamakan atau mengganti suatu hal tanpa menggunakan kata pembanding, yang berarti bahwa kata-kata tersebut digunakan untuk menggambarkan sesuatu dengan cara yang lebih imajinatif atau membayangkan kata-kata tersebut tanpa menggunakan kata hubung atau konjungsi. Misalnya seperti bagaikan atau bak. Contohnya, Bagus merupakan binatang kelas di kelasnya. Artinya itu bintang kelas adalah murid pintar. Yang kedua ada simile. Simile adalah pembandingan dua hal yang berbeda menggunakan kata penghubung, yaitu seperti, baik, sebagaimana, dan ibarat. Tujuannya seperti untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan menarik kepada si pembaca. Contohnya, ia sangat pemalu. Wajahnya memerah sebagaimana langit saat senja. Matanya bersinar seperti bintang di malam hari. Yang ketiga ada personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menggambarkan benda atau objek tak hidup seolah-olah memiliki sifat seperti makhluk hidup seperti manusia. Majas ini seolah-olah menjadikan suatu benda mati dapat melakukan sesuatu selayaknya yang dilakukan manusia. Contohnya seperti alam menangis manakah manusia tidak memedulikannya. Penjelasannya itu memberikan sifat manusiawi bahwa alam bisa menangis apabila manusia tidak mau menjaganya dan membiarkannya rusak. Hujan menangis sepanjang malam. Yang keempat ada metonimi. Metonimi adalah gaya bahasa yang memakai kata-kata tertentu, misalnya merek barang, ciri khas, label, jenis, dan lain, yang digunakan sebagai pengganti nama suatu barang atau benda. Contohnya itu seperti ayah menikmati kapal api di setiap pagi dan sore, dan kapal api itu merupakan merek kopi lokal. Berikutnya saya menyampaikan tentang penyimpangan arti. Dijelaskan oleh Rivare pada tahun 1978 nomor 2 bahwa penyimpangan arti terjadi bila dalam sajak terdapat ambiguitas, kontradiksi atau ironi ataupun nonsens. Yang pertama ada ambiguitas. Ambiguitas dalam puisi terdiri dari kata, frase, atau kalimat memiliki lebih dari satu makna atau interpretasi yang mungkin. Penyair sengaja menggunakan ambiguitas untuk menciptakan lapisan makna yang kompleks dan menantang pembaca untuk mempertimbangkan beberapa
kemungkinan penafsiran sekaligus. Misalnya, sebuah kata mungkin memiliki makna ganda yang saling menangkap atau bahkan bertentangan, sehingga memberikan kedalaman dan kekayaan makna pada puisi. Yang kedua ada ironi atau kontradiksi dalam puisi. Yang sering muncul dalam bentuk ironi adalah situasi di mana ada ketidaksesuaian antara makna yang diharapkan atau pemukaan dengan makna yang sebenarnya atau lebih dalam. Ironi menciptakan efek kejutan atau perenungan karena makna yang tersirat seringkali bertentangan dengan apa yang dikatakan secara eksplisit. Yang ketiga ada nonsense, adalah elemen dalam puisi yang tampaknya tidak masuk akal atau tidak memiliki arti yang jelas jika dilihat dari perspektif logika atau makna konvensional. Namun dalam konteks puisi, nonsense sering digunakan untuk mengekspresikan perasaan, suasana hati, atau ide-ide yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Terus yang berikutnya ada penyimpangan bahasa. Selain penyimpangan arti, dalam puisi juga terdapat penyimpangan bahasa. Penyair melakukan penyimpangan bahasa dalam puisinya untuk memperkuat daya puisi, mencapai bentuk pengungkapan tertentu yang diinginkan, mencapai keselarasan lima, atau merasa bahwa konvensional yang sudah ada tidak dapat menjadi medium yang mampu menggunakan perasaan secara tuntas. Dan di sini ada 9 penyimpangan bahasa. Yang pertama ada penyimpangan leksikal, yang kedua ada penyimpangan semantis, yang ketiga ada penyimpangan fonologis, yang keempat ada penyimpangan morfologis, yang kelima ada penyimpangan sintaksis, yang keenam ada penyimpangan dialek, yang ketujuh ada penyimpangan register, yang kedelapan ada penyimpangan historis, dan yang terakhir ada penyimpangan grafologis. Dan berikutnya ada penyimpangan arti. Penyimpangan arti ditandai dengan penulisan puisi yang secara lingual tidak memiliki makna yang jelas, namun ketika ditafsirkan secara keseluruhan ternyata memiliki makna yang mendalam. Penafsiran puisi dapat menciptakan makna yang baru berdasarkan beberapa hal. Yang pertama ada tipografi, enjolment, rima, dan homolog. Nah, habis itu yang berikutnya ada latar belakang sosial budaya. Latar belakang sosial budaya, pemahaman puisi tidak dapat lepas dari lingkungan sosial dan budaya penyair. Unsur-unsur seperti tokoh, adat istiadat, dan nilai-nilai masyarakat tergambar dalam puisi. Dengan memahami latar belakang ini, kita dapat menggali makna yang lebih dalam dari sebuah karya sastra. Untuk dapat memberikan makna sepenuhnya, maka dianalisis struktur intriksnya, dihubungkan dengan kerangka kesejahteraannya, kemudian dengan intertekstualitas. Dengan ini analisis tidak bisa dilepaskan dari kerangka sosial budayanya. Yang pertama itu ada analisis intertekstual puisi. Yang kedua ada analisis intertekstual puisi. Contohnya ada sajak dari Subagio yang berjudul Asmaradana. Dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.